Senin 22 Mei 2017, terjadi penggerebekan di sebuah ruko Atlantis Gym and Sauna di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang menyebabkan 141 homoseksual pria atau gay diangkut dalam keadaan setengah atau seutuhnya telanjang. Sebagian dari mereka sudah dibebaskan, sementara sebagian lagi ditahan dengan pasal narkotika dan pornografi. Ada 3 kondisi yang nggak bisa dipidana dalam peristiwa ini. Pertama, fenomena homoseksualitas itu sendiri. Jadi kalau Anda melela atau secara publik mengaku sebagai seorang homoseksual, itu Anda nggak bisa dipidana. Kedua, hubungan seksual sesama jenis antar orang dewasa. Jadi kalau Anda homoseksual dan pasangan Anda juga homoseksual tentunya, kemudian keduanya sama-sama orang dewasa, maka ketika Anda melakukan hubungan seksual itu, Anda tidak bisa dipidana. Yang ketiga, hubungan seksual di luar nikah antar orang dewasa. Tentu saja seperti yang kita ketahui, homoseksual tidak bisa menikah di Indonesia. Maka ketika pasangan homoseksual melakukan hubungan seksual, tentu saja mereka tidak bisa melakukannya di dalam pernikahan. Tetapi hal itu tidak bisa dipidana selama pasangan tersebut sama-sama sudah berada pada usia dewasa. Delik hukum yang kemudian menjadi menarik untuk diperbincangkan dari peristiwa ini adalah UU pornografi yang kini sedang menghantui Rizik Syihab. Dengar-dengar sih orangnya nggak mau diperiksa dan kabur ke Arab Saudi. Sebelumnya telah terjadi peristiwa serupa yang dijerat dengan pasal sama di Hotel Oval Surabaya dan di apartemen Kalibata City, Jakarta. Nah, berikut ini ada pandangan mengenai UU pornografi dari Koalisi Advokasi untuk Tindak Kekerasan terhadap Kelompok Minoritas Identitas dan Seksual yang terdiri atas LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, YLBHI, ICJR, dan Arus Pelangi. Secara umum, kami menilai bahwa keberadaan UU pornografi ini membahayakan hak privasi warga, sebab undang-undang ini memungkinkan negara untuk mengintervensi ruang privat warga kapan saja dan di mana saja. Dalam konteks privat itulah, peristiwa Atlantis yang terjadi di ruang tertutup seharusnya bukan menjadi domain dalam kurung tidak bisa disentuh oleh UU pornografi. Kami juga menilai bahwa UU pornografi mengandung ketentuan-ketentuan yang bersifat multitafsir, terutama karena masih adanya unsur-unsur utama tindak pidana yang diatur di dalamnya yang tidak memiliki definisi yang ketat dan jelas, sehingga penerapannya rentan penyelewengan dan bergantung pada subjektivitas penegak hukum. Penegakan hukum yang bergantung pada subjektivitas para penegaknya sangatlah berbahaya karena tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi diterapkan secara diskriminatif dan sewenang-wenang, terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas dan rentan, baik dari segi ekonomi, gender, maupun orientasi seksual. Terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam undang-undang ini yang perlu kita pikirkan, pertimbangkan, bicarakan, dan mungkin juga mendesak untuk diuji kembali secara yuridis. Pertama, definisi pornografi yang multitafsir. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Pornografi disebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Lalu, norma kesusilaan, itu standarnya apa? Norma kesusilaan menurut siapa? Masalah norma kesusilaan ini bisa dikasuskan lewat delik aduan. Jadi, tetangga Anda bisa mengatur apa yang boleh dan tidak boleh Anda lakukan di ruang pribadi Anda. Tetangga Anda bisa melaporkan Anda dengan tuduhan pelanggaran norma kesusilaan yang tidak jelas batasannya apa. Anda sedang berpacaran di ruang tamu rumah Anda. Lalu saya sebagai tetangga tidak suka, soalnya saya ini jomblo yang udah desperate banget. Ya udah, saya laporin aja pakai pelanggaran norma kesusilaan. Berikutnya, perampasan privasi. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi disebutkan, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual, c. masturbasi atau onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, e. alat kelamin, atau f. pornografi anak. So, memproduksi pun tidak boleh.
Bayangkan Anda membuat dokumen pribadi Anda yang memuat unsur pornografi yang tidak jelas definisinya itu. Kemudian ada orang yang mencuri dokumen Anda ini dan menyebarkannya. Alih-alih Anda mendapat perlindungan hukum sebagai pihak yang dirampas privasinya, Anda malah ditangkap dan dihukum dengan pasal UU pornografi itu. Hal inilah yang menimpa Ariel Noah, begitu juga dengan Firza Hussein, yang keduanya sudah diporak-porandakan kehidupan privatnya dan sama sekali tidak diposisikan sebagai korban, tapi justru diposisikan sebagai pelaku yang kemudian ditangkap dan dihukum. Akhirnya, kita lihat pihak-pihak yang diuntungkan dari hukum karut-marut tersebut adalah orang-orang yang menjadi lawan atau pesaing dari korban-korban pasal ini. Pesaing Ariel di industri hiburan, pesaing Rizik Syihab di industri politik dan agama, pesaing Firza Hussein di industri gerakan sipil, kemudian polisi yang mendapatkan exposure media, serta media yang mendapatkan bahan gosip. Semua bisa dengan kepentingan masing-masing menghancurkan lawannya lewat ranah privat dengan pasal ini.